Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam kepada teman-teman semuanya dan juga selamat malam kepada Bapak Dr. Andi Supriyono, MPD, yang telah mengampu mata kuliah Literasi Digital Kemanusiaan. Pada malam ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananda Muhammad Iqbal dengan NIM 7111422 dari jurusan akuntansi angkatan 22. Dan ada rekan saya. Vankel Anam dengan NIM dari jurusan akuntansi. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih. Pada Pada sesi ini ini, izinkanlah izinkanlah saya untuk presentasi presentasi mengenai konsep besar. dasar Big Data. Nah, Nah, presentasi presentasi kali ini akan ada pengertian mengenai Big Data. pengertian Pengertian Big Data akan saya saya sampaikan sampaikan apa itu definisi definisi dari dari pengertian Big Data. pengertian Pengertian dari dari Big Data adalah konsep konsep dasar dasar Big Data adalah mengumpulkan mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyimpan dan mengolah data besar dengan teknologi yang sesuai dan menganalisis data besar untuk mengekstrak informasi yang berguna. Teknologi yang yang digunakan untuk menangani big data antara lain Hadoop, Spark, Spark, dan dan NoSQL NoSQL database. database. Big Big data data digunakan dalam digunakan berbagai dengan berbagai industri untuk meningkatkan meningkatkan efisiensi operasional dan dan membuat keputusan bisnis bisnis yang yang lebih baik. big Big data data didefinisikan oleh tiga karakteristik utama, utama, yaitu yaitu volume, variety, dan velocity. volume Volume mengacu mengacu pada pada jumlah data yang tersedia, variety mengacu pada jenis data yang tersedia, dan dan velocity mengacu mengacu pada pada kecepatan kecepatan data data yang yang tersedia. oke. Oke, selanjutnya mengenai sejarah big data. Istilah Istilah big data masih masih terbilang dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. fenomena Fenomena big data dimulai dimulai pada tahun 2000-an ketika ketika seorang analisis industri Doug Lenny menyampaikan menyampaikan konsep big data yang terdiri dari tiga bagian penting. di Di antara antaranya adalah volume, kecepatan kecepatan, dan dan juga juga variasi. setelah kita Setelah kita mengenai sejarah big data, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tentang tiga bagian penting penting dari dari big data. nah, Nah, ada tiga bagian penting dari big data. yang Yang pertama pertama adalah volume. volume. Volume Volume merupakan merupakan organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media media sosial, dan informasi dari sensor ataupun mesin. di Di masa masa lalu lalu, aktivitas aktivitas semacam ini menjadi masalah. namun Namun dengan dengan adanya teknologi baru seperti Hadoop bisa bisa meredakan meredakan masalah ini. selanjutnya Selanjutnya yang kedua adalah kecepatan ataupun yang ataupun yang sering disebut dengan velocity. Nah, kecepatan kecepatan ini ini ada ada aliran aliran data yang yang harus ditangani dengan secara cepat dan tepat, bisa bisa melalui melalui hardware maupun software. software. Yang Yang kedua, kedua ada teknologi hardware seperti tag tag, RFID, ataupun ataupun sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real time. dan yang Dan yang terakhir adalah adalah variasi variasi. data Data yang yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari yang terstruktur, data numerik, dalam database tradisional, data data dokumen dokumen berbentuk teks, teks, email, email, video, video,
audio, transaksi keuangan, dan lain-lainnya. Selain tiga bagian penting tersebut, para peneliti Big Data juga menambah bagian yang termasuk penting lainnya seperti variabilitas dan juga kompleksitas. Oke, variabilitas adalah ataupun juga definisi selain kecepatan pengumpulan data yang meningkat dan variasi data yang semakin beraneka ragam. Arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu, sehingga salah satu contohnya adalah hal yang sedang tren di media sosial. Periodenya bisa dikatakan harian, musiman, ataupun dipicu peristiwa dadakan dan lain-lainnya. Sedangkan beban puncak data dapat menantang untuk analis big data, bahkan data yang tidak struktur sekalipun. Selanjutnya yang kedua adalah kompleksitas. Hal ini data berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Namun, big data sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan beberapa keterkaitan data lainnya atau data yang ada. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan Khairul Anam. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, yang selanjutnya itu potensi Big Data. Jumlah data yang telah dibuat atau disimpan pada tingkat global yang hampir tak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Artinya, Big Data memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan wawasan kunci dari informasi bisnis. Sayangnya sampai saat ini, baru sebagian kecil yang telah dianalisis. Big Data dalam bisnis menjadi strategi yang baik dalam mengolah informasi mentah menjadi keuntungan yang terus mengalir ke organisasi bisnis setiap hari. Next. Mengapa Big Data sangat penting? Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal maupun eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis. Seperti contohnya yang pertama yaitu pengurangan biaya, dan yang kedua pengurangan waktu, yang ketiga pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang cerdas. Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis. Seperti yang pertama yaitu menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnisnya. Dan yang kedua yaitu menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli. Dan yang ketiga yaitu menghitung kembali seluruh resiko yang ada dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir, mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Oke, terima kasih untuk rekan saya yang bernama Irfan Khairul Anam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, baik kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.